Selamat sore, Pak Rey. Ditunggu sebentar ya, Pak. Selamat sore. Ya, bentar ya, Pak. Oke, mari kita mulai. Pada saya Alden, dan hari ini kita akan membawa sebuah hal yang sedang di-push oleh pemerintah, yaitu di mana pemerintah sedang fokus pada ketahanan energi. Dan salah satu sumber yang didorong adalah berasal dari energi hijau. Contohnya adalah energi hijau dari geothermal dan waste to energy, yang dimana waste to energy itu sangat didorong oleh Danantara. Hari ini kita kedatangan oleh Presiden Direktur BP, Pak Ray. Dia adalah salah satu emiten yang sedang bertransisi menjadi perusahaan energi hijau. Boleh Pak Ray dipersilakan untuk memulai presentasinya untuk background sedikit tentang BP. Oke, terima kasih. BP dalam perjalanan transformasi. Nah, transformasi itu sebetulnya mulai mungkin sekitar 5 tahun yang lalu waktu ada COVID pandemic di dunia. Um, kita memang ada banyak waktu itu dan kebetulan karena kita masih di industri komoditas, kita nggak berhenti kerja. Jadi perusahaan anak perusahaan kami yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur itu tetap jalan karena kita tidak own coal, tapi kita hanya transportasi, sistem logistics. Jadi semua orang masih perlu energi, kita siapin logistic system untuk deliver energy. Nah, karena dunia waktu itu sangat slow down, new management, ada beberapa proyek yang kita incar waktu itu. Yang paling gampang itu masuk ke new energy, tapi new energy yang mana? Yang kita bisa coba dengan mungkin budget yang tidak terlampau gede untuk small projects ya, pilot projects. Itu hydro, biomass, solar, dan wind. Kenapa ini 4? Karena kalau biomass sebetulnya ada di keliling site-site kami yang di Kalimantan Selatan sama Kalimantan Timur. Hydro karena ada beberapa rivers, kali, not too big, yang dekat site kita. Solar karena ya memang banyak lahan di sana, dan wind karena kita punya dua pelabuhan yang cukup besar. Dan kebetulan waktu 2019 mau bangun pelabuhan ketiga. Nah, at the same time mau bangun pelabuhan ketiga, ada beberapa studi yang kita harus melakukan. Ya, salah satu bathymetric sama maritime. Maritime and bathymetric harus ada wind direction. Um, nah, so kill two birds with one stone. Kita juga incar apakah bisa daripada hanya bangun pelabuhan di sini, bisa nggak bangun wind farm? Jadi ada uang untuk keluar, ada budget untuk keluar untuk semua 4 jenis green energy. Um, it didn't take too long. Mungkin 1 tahun sesudah pilot project mulai, kita memang sadari bahwa green energy itu tidak mudah dan tidak murah. Sebetulnya green energy itu sangat mahal, apalagi green energy yang all the time on. Kalau wind, solar, hydro itu tidak all the time on. Biomass, karena kita di hutan, itu sebetulnya bisa.
bisa tuker biomass dari pohon from carbon coal. Tapi itu sangat tidak masuk dalam investasi karena returns on equity itu negatif. Itu sebetulnya kalau ada biomass lebih baik ada perusahaan inti yang ada hubungan sama wood. Misalnya timber or woodworking. Nah, kalau biomass ambil waste dari timber atau waste dari woodworking itu make sense. Tapi kalau mau bangun perusahaan khusus untuk biomass dari hutan itu sama sekali nggak masuk um, returns, proper returns ya. So itu semuanya harus di put aside dan coba yang lain. Kebetulan juga ada new partner dari Singapore untuk ajak masuk ke hydrogen dan blue ammonia. Nah, hydrogen memang mahal, tapi karena kita ada off-taker yang waktu itu sangat kuat, mereka bisa bayar harganya. Tapi itu masih dalam administrasi Pak Jokowi. Nah, waktu itu sampai sekarang Indonesia belum boleh ekspor renewable energy. So, biarpun kita memang mau investasi berapa ratus juta, untung enggak um, uh, but we tried. Jadi nggak masuk ke hydrogen atau blue ammonia. Itu masih pending sih. But sampai sekarang lebih baik daripada nunggu something yang perlu regulatory control. We'll try something else. Nah, understanding bahwa new green energy masih di depan. Apa yang kita bisa pakai di Indonesia yang bisa antara transition atau lebih gampang. Nah, salah satu yang lebih gampang itu waste to energy. Um, jadi kita incar beberapa proyek sebelum yang proses sekarang. Tidak ada dana tara, langsung ke Pemda yang perlu. Uh, Sebetulnya sudah menang di lokasi Tangerang Selatan, tapi habis ada proses baru, kita harus ulang lagi. Dan dalam proses yang baru, kita harus lihat apa yang kompetensi kita dengan proses ini. Nah, kita harus uh, accept bahwa mungkin Astrindo bukan perusahaan yang bisa menonjol di depan. Jadi lebih baik perusahaan-perusahaan yang lebih dekat sama pemerintah atau ada connections yang lebih bagus dari Astrindo. Jadi kita ikut dari belakang. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu, but more or less itu waste to energy, investment untuk portfolio kami dan untuk returns. So kita yang invest dan support konsorsium yang ada, tapi kita nggak lead. Di luar itu yang kita bisa add more value, it is more di transition energy. Nah, transition energy fokus sekarang itu di natural gas. Nah, kenapa natural gas? Karena kalau lihat reserves di Indonesia, natural gas kami itu sangat besar. Tapi most of it itu di tempat yang sangat jauh. Jadi kalau mau bangun infrastructure untuk bawa natural gas ke market, itu akan ambil banyak sekali investasi di atas cost untuk bangun development field atau very large scale delivery systems. So kita mau mulai seperti yang di wind, hydro, solar, start small. So our first project itu di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, itu small project 2,5 mm, sekitar 30 juta US total investment. It should start operations, internal operations, mungkin akhir Julai, awal Agustus tahun ini. Jadi kalau kita semua ke Sidoarjo hari ini, bisa lihat LNG plant yang ada. You could see the refrigeration unit, dan ini memang lagi dibangkit.
tapi baru bisa nyambung semua berapa bulan lagi. Dan sesudah itu test, maybe maximum 2 months ya, yang perlu testing, bisa commercial operation sesudah September, so, mulai Oktober. Tapi tahun ini ya. So once that's up and running, kita akan lihat apakah ini bisa di antara replikasi atau expand. Memang di rencana kami harus replikasi, harus expand. Tapi caranya untuk expand, caranya untuk replikasi itu masih dalam pikiran. Apakah yang kita punya sekarang itu bagus untuk di-expand atau we should get something from somebody else. Soalnya yang teknologi yang kita dapat itu Japanese. Engineering yang contracted sama kita itu Singapore. So kalau mau replikasi Japanese and Singaporean engineering and construction itu sangat mahal. Apakah kita bisa replikasi dengan um, teknologi atau equipment yang dari tempat lain yang lebih murah? So itu masih dalam uh, proses. Let's see what happens. Tapi yang paling penting yang di Sidoarjo harus jalan dulu. Nah itu akan fokus BP. This transition gas for the next 2 sampai 3 tahun secara revenue generating. Masih ada proyek-proyek lain di luar itu kayak waste to energy dan geothermal, tapi itu nggak akan generate revenues untuk maybe the next 2 to 3 years, at least 3 years. So untuk make sure kita dapat returns on investment, jadi most of the capital expenditure itu akan ke LNG or mini LNG. Behind that pasti ada dasarnya untuk bangun long-term green projects like waste to energy, like geothermal. Nah, so itu fokusnya Astrindo sekarang. Eksekusi will be key to make sure dalam at least for tahun 2026 sudah ada new revenue stream dari new industry yang lebih bersih daripada batu bara. Tahun depan itu akan ekspansi as aggressive as possible. 2 tahun lagi mungkin sudah mulai bisa lihat prosesnya waste to energy, 3 years ada revenue, geothermal 5 years ada revenue. So step by step, stage by stage. So that's what we're focusing on sekarang di Astrindo. Memang agak agresif, tapi kalau kita nggak agresif, ya kapan lagi? Yang kebetulan pasar modal dan banking system itu sangat supportive for these type of investments. Apalagi sekarang yang di Indonesian banking system liquidity sangat bagus. So it's just a matter of structuring yang proper. Jangan over leverage ya. Just because the money is there, don't take it all. So kita harus mix antara berapa yang equity, berapa yang debt. So that's apa the the process for management. How do we do that? Kalau untuk pemegang saham, maybe more debt ya, but make sure that it's not over leverage. For us as management, free money, equity. But it's never free, right? Equity, if you put calculations, is always more expensive. Tapi yeah, that's up to us and all our shareholders to determine what's the best strategy forward untuk Astrindo. Tapi dua-duanya mau di-tap. Karena if we look at the pipeline, LNG, geothermal, waste to energy, and a few other projects along the line, it will require cukup banyak capex. Our last calculation itu capex over the next 5 years sekitar 5 billion US, which is not a small number. Yeah, that's total capex. So most of it obviously will be debt or project finance, but a good chunk of it needs to be equity.
So we're starting now, mungkin untuk tahun ini kita sudah alokasi sekitar 50 juta total from our internal cash flow sebelum ke pasar, sebelum minta $1 juga dari market. We'll take them, we'll not take the money, we'll allocate the money from our coal infrastructure and commodities companies untuk start the path towards a more green future. So with that, mungkin this is a good time. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ray untuk background-nya sedikit dari BP. Di sini sudah ada pertanyaan. Apakah ada berpeluang untuk lanjut progres ke DME sebagai pengganti LPG? Sorry, ada Peluang proses untuk untuk lanjut DME, progres, iya DME. dimethyl ether. Oh, oke, oke. Yes, yes. Ada salah satu proyek kami itu memang participate ya, bukan lead. Participate dalam proses coal gasification. Tapi bukan di Jembayan. Nah, coal kami memang dari concession Jembayan ya. Tapi mau kerja dengan grup lain untuk structure apa industri atau platform baru yang ada gasification. So sebetulnya kalau lihat DME itu ada proses yang agak panjang. Jadi dari coal ke gas itu sebetulnya bukan seperti natural gas ya, tapi bentuknya sangat sama. Tapi namanya synthesis gas. Nah dari synthesis gas ini bisa beberapa jalur. Nah, salah satu bisa ke ammonia, bisa juga ke methanol, dan kalau ke methanol itu baru bisa ke dimethyl ether. Ya, salah satu option dari synthesis gas ke methanol, methanol ke DME. Nah, kalau itu jadi, and I say kalau, karena uh, ini sendiri, proses sendiri mungkin 2,5 billion US, just by itself. Dan itu nggak termasuk dalam 5 miliar yang kita sudah masuk ke pipeline. So if we do this, yang pertama harus ada partner yang cukup kuat. Bukan hanya secara financial, tapi untuk dapat permits, regulations, all that itu harus cukup kuat. Dan harus bona fide di pasar. Karena if we talk about gasification, harus ada supply. Now, our biggest client sekarang itu ada dua. Calteum Prima Coal sama Arutmin. Kalau Calteum Prima Coal itu spesifikasi coal sangat tinggi. Jadi kalau mau digasify sendiri itu rugi. Tapi memang KPC perlu gas masuk ke gasification. Tapi caranya gimana? Untuk blending sama Rudman mungkin nggak cocok karena Rudman nggak setinggi KPC tapi cukup tinggi 4.200 sampai 4.800. Jadi Rudman sendiri kalau digasify it's a waste of money. Jangan, itu dua-duanya harus blend. Jadi memang both these companies harus cari mine yang besar dan spesifikasi jauh lebih rendah. Tapi jangan yang kotor ya, harus low sulfur, low ash. High moisture is fine, soalnya untuk gasification, moisture is not an issue. So, sebagai participant, bukan lead investor, kita harus maybe kayak a tailor, penjahit ya. We have to get beberapa sources of coal. We have to find the right providers of technology untuk gasification. Sebetulnya gasification has been around 40 tahun lebih. It's all technology. It's just it gets more efficient as time goes on. Yeah, it's bukan the same technology yang 40 tahun yang lalu, tapi nggak beda jauh. So what we have to do is find the right equipment manufacturer with the right price, with the right efficiency. And kebanyakan
perusahaan kayak gini is in Canada. Canada in China. Ada juga Canada, US, Europe. China paling murah. Tapi the Chinese coal sama Indonesian coal is very different. Apakah Chinese manufacturers bisa gasify Indonesian coal dengan harga yang make sense to us, ya? We'll see. Nah, this is all dalam proses. Untuk KPC Arunmen memang mau secepat mungkin, tapi kita will have to make sure the deal is right. Yeah, we have to make sure the structure is proper, and then the partners memang can deliver. So to answer the question, DME, yeah, it's in the plan, tapi it's not untuk hari ini bukan fokus Astrindo. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Selanjutnya ada dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, segmen apa yang akan menjadi target portfolio utama? Gas, LNG, data center, atau infrastruktur pendukung energi terbarukan? Saat ini batu bara, eh, ini untuk pertamanya dulu. Silakan, Pak. Oke, mungkin untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, itu fokus revenue base will be LNG. Karena apa? Karena tahun ini zero, ya, revenue contribution dari LNG. In 3 years, itu akan dari zero ke 50% lebih. Karena kita memang ekspansi super agresif di LNG. Tapi at the same time, kita akan ada investments di geothermal waste to energy and all that. Tapi revenue contribution untuk waste to energy akan sangat kecil, even if we would build it. Geothermal, maybe in 5 years, akan a big contribution. Geothermal sama data center, ya. Kalau kita lihat just base revenues, mungkin 120 sampai 130 coal infrastructure. Ya. Coal sales, wow. It's on an ongoing basis harus 5 juta ton kali whatever the coal price is. So the coal price untuk sekarang mungkin kita di 90-an sampai 100. But we're not producing 5 juta. We're only producing around 1 million. So itu nggak bisa dipakai sebagai benchmark because it'll go up. Nah, for LNG, by year 3, harusnya it'll go up to definitely over 150 revenue-wise, or much more than 150. EBITDA-wise, if we compare EBITDA, it should be over 50% of EBITDA contribution. So 3 to 5 years, mungkin the focus you could say itu LNG infrastructure. Nah, LNG infrastructure bukan cuma mini LNG plant, itu akan ada trading facilities juga, and maybe even a little bit of upstream gas. So even though gas is not LNG, tapi we put that into satu portfolio. Jadi ada upstream, ada LNG, ada trading. So 3 to 5 years, the bulk of our EBITDA itu pasti dari LNG. Baik, Pak. Sangat menarik. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Saat ini harga batu bara itu sedang naik banyak. Sepertinya ini momentum yang baik untuk divestasi. Apakah ada kemungkinan ke arah ke sana? Oh, definitely. Mungkin kita sudah ada public press release berapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, karena sudah ada beberapa investor atau grup yang niat beli our call size. Now, do we want to sell? Okay. Are we forced to sell? Enggak. So ini sesuatu yang very opportunistic juga. Kalau ada the right price, pasti lepas. Tapi itu, finding the right price. Now, what's the right price based on? Yeah. We've already made most of our money back from our initial investment yang 450 juta. Jadi most of that is already back. But because of the debt level we have now,
And then as you know, kalau coal mining, pemerintah minta what now 12 months of revenue stuck in their bank. Jadi kita hanya dapat revenue dari tahun lalu. So dengan kondisi seperti itu, apakah ada investor yang mau uh, uh, take that bet? Tapi sebagai return on investment, if they offer us something yang reasonable, at least more than the amount of debt we have. Yeah. So we have around 290 juta debt. If mereka nolin, we've already made money. So it has to be above like 300 million. Then we'll be happy. We could walk away with a good amount more than we expected. Tapi definitely kalau ada yang offer the right price, kita pasti lepas. Baik, Pak, sangat menarik ya. Saya mungkin akan menambah jika misalnya terjadi divestment, dananya akan digunakan untuk apa dulu ya, Pak? Oh, all of this, it'll be recycled into our 5 billion capex project. Gives us more flexibility kalau kita jual. Baik, terima kasih. But the downside is, soalnya Sakari itu, one, it's potentially our biggest revenue generator. Two, itu asetnya cukup besar. Itu berapa ratus juta ya. That if we sold it, because we've got 300 in debt, our asset base will drop significantly. Nah, untuk replace it, mungkin nggak bisa immediate. So I think our assets right now is going to be, as of last year, 1,5, 1,6 billion US. So maybe more than a third of that would be lost from this asset sale. So we cannot replace it at once. So you will see a drop in Astrindo's asset base, but we expect to build it up quite quickly. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa besar cadangan gas BP untuk mengembangkan apa BP akan sendiri atau akan kerjasama dengan mitra strategis? Cadangan gas. Mungkin untuk LNG plant-nya ya, dari mana Oh, source-nya? okay. Because that's two portfolios ya. LNG untuk sekarang kita nggak pegang the supply. Kebetulan sudah tanda tangan MOU dengan EMP untuk supply gas di 3 tempat. Jawa Timur, Sumatera Utara atau Aceh, dan Batam. So memang LNG akan fokus bangun di 3 tempat ini. Untuk upstream gas, kita masih dalam proses negosiasi apakah kita bisa beli upstream field dengan catatan bahwa akan ada mini LNG juga. So that's a potential fourth LNG plant based on internal source gas. Tapi kalau lihat Jawa Timur, sekarang cuma perlu untuk tahun ini paling 2,5 mm. Tahun depan 12, 3 tahun lagi 22,5. Around there ya. EMP sudah mampu, I would say the word is mampu, in 3 years, give us 18 dari 22,5. Sisanya, we've already identified a few providers. The biggest one probably will be Husky, who we've already signed an HOA with to offtake some gas. Kalau di Batam sama Sumatera Utara, itu has to be built over time. Soalnya kalau Sumatera Utara, EMP belum ada gas operations. Itu masih dalam proses POD. So that will take a little bit of time. Tapi di Batam, sebetulnya EMP next year udah bisa jalan. They have a concession in Sumatra, which we could access bartered gas. Mungkin if you look at the Sumatra pipeline system,
it's south to north direction. Jadi kalau EMP sebetulnya their gas concession itu di tengah. Jadi kalau mau ke Batam atau Singapore itu harus ke selatan dulu baru naik ke Batam Singapore. Nah, the gas pipeline itu one direction jadi cuma bisa ke utara. So how do you do that? Well, just barter. Ada banyak di sini Chevron, China, China. Jadi bisa barter apa yang kita perlu. Um, kita beli dari EMP, barter dengan misalnya Petrosi, and that amount goes to us. Tapi yang Petrosi yang harus ke utara, it's covered by EMP. So the process is a little bit more complicated, tapi doable. Soalnya ada beberapa yang sudah begitu untuk jual ke Batam. Baik Pak, sangat menarik ya. Lanjutan untuk mini LNG plant, ini kan capex-nya lumayan besar ya untuk pengembangannya. Untuk segi fundingnya, komposisi equity sama debt-nya bagaimana ya Pak? Untuk yang pertama ada uh, probably heavy on the equity. Jadi our first deal, we borrowed about out of the 30 million requirement, we borrowed under 20 million from J Trust Bank. So the rest was equity. Going forward, at least for the next expansion, the Sidoarjo, the equity required is actually quite minimal. If we refinance everything, it'll be so 100% debt for the new, the expanded facility. So sekarang the debt to equity is very favorable for us, 50-50. But when we do the next one, it'll probably decrease to about 35 equity, 65 debt to cover the new expansion. But expected, we never go over 70% debt. Baik Pak, ini juga berhubungan dengan pertanyaannya. Apakah ada kemungkinan buat corporate action in the future untuk mungkin salah satunya right issue Ya, untuk seperti yang financing? saya sebut tadi, mau ada mix of debt and equity. So the capital structure will always require some equity. Nah, apakah kita bisa self-fund? Untuk 5 miliar US nggak mungkin. So there will be a rights issue, tapi belum tahu kapan. And we don't know the price yet because mau lihat what's going on with Sidoarjo dulu. Nah, if Sidoarjo is super successful, I want to super aggressively expand LNG. So maybe require from the market, I don't know. Tapi we'll see. We'll make that decision second half of the year. Tapi pasti ada, pasti ada. Timingnya belum. Tapi I think from an equity perspective, yang paling penting kalau kita minta dana dari equity market, earnings per share for the next year itu pasti accretive, nggak akan jadi dilutive for our shareholders. So the money you put in, you get more back. Itu udah pasti. Baik Pak, sangat menarik. Berarti kita melihat dulu progres yang pilot project LNG, mini LNG ini dulu ya Pak. So far progresnya gimana Pak untuk Um, sekarang? Actually, kalau UOB mau visit our site, we're more than open for have sampai sekarang hanya J Trust yang pernah visit ke site. Tapi kalau ada investor yang berminat, we could send a group of you to Sidoarjo. Cuman berapa ya? 1 jam, nggak sampai 1 jam dari bandara Surabaya. So you could just spend a couple hours in Jawa Timur, terus balik lagi. Should be a quick day. Oke Pak. Jadi kalau mungkin dari teman-teman yang menarik untuk site visit, boleh ya Pak untuk di Yeah, of course. arrange. That's easy. Oke.
Saya juga ingin bertanya sedikit ya Pak tentang geothermal. Bapak kan ada mention ya geothermal. Mhm. Sekarang ada progresnya atau gimana ya Pak untuk Oh, geothermal? geothermal masih di awal-awal. So, actually, last week we had a team in Jogja looking at one of our potential sites. Um, so it's multifaceted. Jadi there's the land acquisition process, there's the regulatory process, there's the study process. We've done most of the studies. Jadi sekarang it's more regulatory and site acquisition. So that's a bit sensitive if we do that publicly. But we're at that stage. So once we get the sites acquired, baru bisa mulai drilling. Baik Pak. Ada bisa diberitahu ya seberapa besar potensi geothermalnya itu berapa megawatt ya ke depan? From the surface studies, sebetulnya the potential itu sangat tinggi. Maybe di atas 200 megawatt. It just depends on the reservoir field. Kalau dari surface studies, ya bisa di atas 200. Are we going to do 200? Mungkin enggak. For me, I want to start smaller dan learn as we go. Jadi mungkin kalau yang phase pertama, kita fokus ke one small section of the reservoir and build out between 50 to 60 megawatts for the first phase power plant. Nah, kalau 50-60 megawatts untuk geothermal, it's easy to replicate. Dari 50-60 bisa 150, well, bisa 100, 150, 200. It could grow like that. Lebih baik we focus on something smaller dulu daripada, oh, this thing could do 200 and then 200 at once. It probably won't work that way. Jadi, focus dulu di 50. Let's see how much it takes to build 50 megawatts, and then double it, and then triple it, and go from there. So the initial investment itu untuk the 50 megawatts. Tapi the drilling program itu untuk 200. So drilling will always, just like in oil and gas, always have drilling over the life of the geothermal. The geothermal mungkin 30, nah, not 30, 50 tahun ya, the life of the plant. So the first 10 years will be, well, 7 to 10 years, just depending on how fast, be a lot of drilling and non-stop. Baik Pak, sangat menarik. Ini ada pertanyaan tentang geothermal. Bukankah konsesi site geothermalnya di Ponorogo, Jawa Timur dimiliki oleh Bakri Dharmakaya Energi? Apakah konsesi panas buminya akan dipindahkan ke BP atau masih stay di BNBR? If we do it, we will own it. Jadi kalau, if that's the one we focus on, kita yang akan acquire, whatever it is, 98%, 99%. Kalau khusus Bakri itu masih ada small shareholders yang lain yang belum belum apa bahas sama kita. Tapi we would definitely take it over from the Bakri Group, if that's the one, ya. Baik Pak. Untuk diambilnya itu akan dalam segi fundingnya bagaimana ya Pak untuk Oh, mengambilnya? internally generated cash. Jadi sudah cukup ya internal ya. Cukup. Untuk ini selanjutnya, apakah akan ada kerjasama untuk develop geothermalnya atau dari apa sendiri ya, dari BP sendiri? Yeah, we have two other projects yang belum announced. One project, oh no, itu juga belum announced, but very soon, very soon. We're in the process of the MOU, signing the MOU with this group. Nah, salah satu proyek itu geothermal with a different group, non-Bakri.
Baik, sangat menarik ya. Eh, Selanjutnya, saya juga ini kan salah satunya akan masuk ke data center ya. Hmm, Itu bagaimana ya Pak? Kan saya dengar-dengar udah mau dari geothermal, terus lalu kalau sudah sukses, selanjutnya ke data center. Apakah ya, gitu Pak? sebetulnya in 5 years we're talking data centers, mungkin itu akan terlambat. We're going to be very late. All the data centers will be in space. But khusus untuk Indonesia, Indonesia perlu digital security. So no matter what, Indonesia is going to need digital security. And no matter what, kita will still have almost 300 juta orang yang akan more and more pakai artificial intelligence. Even if you don't know you're using artificial intelligence when you order Gojek, it'll do it for you. So in 5 years, I still think the need for data centers itu akan tinggi banget, apalagi di Indonesia. So our plan is to build data centers, large scale data centers next to the geothermal plant. The only problem with if it's Ponorogo, Jawa Timur, Jawa Tengah, access to the World Wide Web. If we were to build it anywhere in Java, well, East Java, West Central, the access to the global internet will be a bit delayed because we would have to uplink it to satellites and then shoot it back down. Kalau di Sumatera Utara, it's a different story where we have a potential other geothermal site because in Sumatera Utara, there's a submarine cable that runs between Malaysia and Indonesia. That's where we would like to tap into if we do it there. It's much faster. Then the speech will be ultra fast daripada satellite uplinks, which is okay. I mean, kita sekarang juga pakai satellite uplinks, but that fraction of a second for AI is all it takes. And having a hyperscale data center requires very fast internet connections, which is fine for uplinks now, tapi 5 tahun lagi might be at a disadvantage. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan lanjut dari chatbox. Bagaimana dengan progres WTE-nya sekarang Pak? Yeah, okay. I actually have a team that's doing this. Maybe the team will be in a better position to talk about waste to energy. Bangalon, are you guys online? Let's see, where is everybody? Yeah, Pare, Uh, can you hear us? Okay. can you speak closer to the mic? Is it better, Pak? Okay, yeah, why don't you go through the updates for waste to energy? Untuk waste to energy ya, memang kita sampai saat ini bekerja sama dengan OASA ya. Jadi kita OASA sebenarnya front-nya kita memiliki minoritas stake di project itu. Sekarang yang sudah kita progress itu yang di Pemkot Tangsel. Pemkot Tangsel itu seingat saya sekitar 1.000 ton per hari kapasitasnya, dan saat ini sedang eh, pekerjaan feasibility study. Memang untuk yang project di Tangsel ini sudah mulai sejak sebelum WTE ini di take over sama Danantara. Jadi memang mungkin masih ada sedikit administrative issue untuk menyelaraskan antara antara eh, kebijakan yang sebelumnya dan yang sekarang ya. Jadi kalau yang di dulu itu di tendernya masih ada yang namanya tipping fee di komponen revenue-nya. Sekarang mungkin kalau diselaraskan dengan Danantara, tipping fee sudah ditiadakan, tetapi rate
listriknya akan lebih baik gitu loh. Nah, jadi memang masih ada beberapa yang sifatnya administratif, tetapi di sisi kami internal, kami mencoba untuk menyelesaikan feasibility study dengan data yang kita punya. Mungkin itu paling untuk WTE. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan juga tentang WTE. Untuk ronde kedua WTE tender, seberapa besar kemungkinan untuk menangnya ya? Pak Rocky, what do you think? What are the chances? Ya, chances sih sebenarnya kita nggak bisa terlalu bilang ya Pak ya. Mungkin ya 50-50, karena ya selalu kan jadi semua yang masuk tender itu sudah melalui preliminary verifikasi ya dari Danantara. Jadi semua kompeten. Local partner pun juga mungkin sudah dipilih dan biasanya akan ada beberapa kali pertemuan dengan tim Danantara. Dan ya, mungkin kita lihat ya dari sana ya Pak ya. Mudah-mudahan eh, ya bisa bisa berpartisipasi lah di paket yang berikutnya ini. Baik Pak, untuk WTEBP yang di Jogja, apakah ada pengumuman lanjutannya? Belum ada Pak, kami belum dapat informasi tambahan juga tuh yang di Jogja. Baik, ini ada pertanyaan untuk Pak Ray. Apakah BP ada rencana menggunakan waste kelapa sawit atau palm oil mill effluent biogas atau biomethane untuk elektrisitas perusahaan atau bahan bakar di lingkungan sekitar perusahaan for a value, mengingat banyak sawit komoditi di Indonesia? Kalau saat ini belum. Petrochemicals masih belum. Any type of liquid fuel yang that type of liquid fuel bukan dari gas ya. Biofuel masih belum ada rencana untuk masuk ke situ. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Henry. BP banyak terlibat kerjasama dengan Bakri baru-baru ini. Bakri Capital juga masuk ke 6%. Apakah ini adalah signal Bakri Group bisa menjadi pemegang saham pengendali? Apalagi peluangnya besar jika pemegang saham sekarang tidak ikut dalam right issue jumbo nantinya. One update, bukan hanya 6% sekarang, tapi 9. Jadi ada kenaikan 3% berapa minggu lalu atau kapan itu? Tapi recently ya. Jadi pemilik Bakri sekarang 9%. Apakah mereka mau jadi majority? I don't know. Honestly, I don't know. Kalau saya lihat dari pemegang saham yang pengendali sekarang, yang grup Dana Tama, belum ada keinginan untuk lepas control. Tapi ya, we'll see. Kalau Dana Tama itu memang very profit oriented. Jadi kalau mereka dapat harga yang bagus, yang waktu beli 6% itu harga cukup tinggi. So I'm sure Dana Tama was happy with that. Kalau lebih dari 9 maybe, tapi lebih dari 50 I don't know. Itu a big jump. Tapi untuk kerjasama, sebetulnya we have only one yang really kerjasama, itu dengan EMP, dengan keluarganya Pak Indra ya, sama anaknya Pak Eda. Di luar itu, secara working relationship is Bumi, because infrastructure kan, our coal business. Bakri and Brothers, itu punya Paical, belum. We're talking about it. I mean, the geothermal salah satu dari situ, tapi belum. We'd like to, tapi belum.
And then mungkin the other question is, bisa nggak kita kerja sama grup lain? Ya, of course bisa. Dengan MOU yang kita lagi incar sekarang, itu nggak ada hubungan sama grup Bakri. Terus juga one of our biggest shareholders dari dulu is Sinar Mas. Tapi they're only sebagai financial investor. They're not they don't determine policy or strategy. We are open to discussions with them, and we've been in discussions with them for a very long time to see what we can do together. Soalnya they have a stake in us sudah berapa tahun, even before I joined. So it's over 8 years. But we've never done something with that group. Talked a lot. Oh, emang banyak sekali potential. Tapi sampai sekarang belum. Saya ingin menambah eh, mengapa grup Bakri sangat sering membeli BP ya. Apakah ada rencana-rencana ke depannya? Memang kita sudah lama kenal dan mereka sudah lama kenal kita. Bukan belakangan ini. Karena our biggest revenue stream kan dari Bakri dari tahun 2013. Waktu kita beli infrastructure assets dari from Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, directly controlled by Arumin Indonesia and KPC. Hubungan BP sama Bumi itu sangat dekat. Ini kayak semacam evolusi. Jadi mereka memang lihat BP sebagai potentially launching point. Karena balance sheet kita sekarang is okay. We could, kalau ada project yang injected in here, we could use our balance sheet untuk expand aggressively. So I think if I'm an investor, a big investor, I'd see BP as untapped value. Sangat menarik, Pak. Ini ada pertanyaan tentang kapan right issue jumbonya terlaksana, apakah tahun ini? I hope tahun ini. Why? Bukan karena mau minta uang dari pasar, tapi kalau emang kita minta uang dari pasar, berarti proyek yang sudah ada prospect. So I would never ask money from investors with the narrative bahwa trust me. I don't think, kan sebagai investment banker before, I wouldn't trust that too much. But if I ask you for money and I show you what I'm doing, ini sebetulnya we're doing this. Yeah, we want to make it bigger. That's more meaningful for me to sell that point daripada kita belum ngapa-ngapain, we want your money. Yeah, it's more difficult. Tapi if we're doing something and then we're showing you ini nih, this is how much money we spent, this is how much money we're going to make. Now we need your money to make more money. Nah, that's a stronger statement. That's a stronger case daripada belum ada apa-apa minta uang. Sangat menarik, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhirnya sebelum closing. Ini tentang WTE juga. Apakah strategi WTE di Jogja sama seperti di Tangerang Selatan, berpartneran dengan OASA atau sendiri ya? Strategy. Oh, sorry. Say that again. Apakah yang di Jogja itu seperti di Tangerang Selatan, yang dimana di WTE di Tangerang Selatan itu berpartner dengan OASA. Jadi di Yeah. Jogja itu sendiri atau ada partnernya juga? Ya, beda-beda. Jadi Jogja kalau jadi will be separate from OASA. OASA sebetulnya selain Tangerang Selatan ada lagi. So we could do either way. We do both. Tapi nggak secara structure is not connected. I see, Pak. Sangat interesting ya. Jadi mungkin untuk closingnya sebagai summary, BP ini sedang bukan perusahaan coal lagi ya atau komoditas, tetapi dalam
transformasi lah yang untuk lebih besar. Da- Dan seperti itu. Mungkin dari Bapak ada closing remark-nya, Pak? Maybe I would just correct it. Kita masih kok. Dan saya nggak akan tinggalin 110 juta EBITDA every year. Just like that. Itu harus ada something yang lebih menarik. Ya, kebetulan ada yang lebih menarik, tapi yang 110 juta saya nggak mau hilangin dulu. Soalnya that is stable recurring income. So no matter what, prices go up, prices go down, 110 juta itu masuk ke kantong. We want that, we need that. And it gives us the fuel untuk transform away from coal. So I would definitely say we're still a coal company, tapi we're transforming into something that's much more. And hopefully within 5 years, the coal that you see today will be a very small amount of the BP you see in the future. Baik, Pak. Terima kasih untuk closing remark-nya. Terima kasih untuk peserta yang sudah datang. Thank you, Pak Ari. Thank you so much for your time. Thank you. Yo, Kita sangat appreciate Kehian untuk ajak diskusi and then meeting your clients. Like I said, open invitation kalau mau ada site visit. We'll be happy to take you. baik, Pak. Jika ada itu, kita akan berkomunikasi lagi ya, Pak. Oke. Ya, ya. Thank you semua. Terima kasih. Thank you, Thank you. everyone. Thank you.